Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik MTSN 1 Bondowoso kelas 7 yang Ustazah cintai dan Ustazah sayangi. Berjumpa dengan saya Siti Aisyah Wahidina dalam pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan tholabul ilmi agar ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh dapat barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma li'ilahi kalimatillah lillahi ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, serta mampu mengkomunikasikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang taubat dan taat. Materi yang kita akan bahas meliputi yang pertama pengertian, yang kedua jenis dan syarat, yang ketiga dampak positif dari perilaku bertaubat dan taat, yang keempat yaitu perilaku membiasakan diri bertaubat dan membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dapat kita simpulkan pengertian taubat yaitu kita kembali ke jalan Allah dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita sebagai manusia biasa yang bukan malaikat atau nabi yang memiliki sifat mazhum atau terjaga dari perbuatan dosa, kerap kali melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, secara langsung maupun tidak langsung kepada Allah atau kepada sesama manusia. Maka kita sebagai umat muslim diberi jalan yang seluas-luasnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bertaubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya atau disebut dengan taubatan nasuha. Seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nasr ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah yaitu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Maka dari itu kita harus menyegerakan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa. Yang ketiga yaitu jenis dan syarat taubat. Yang pertama yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Menurut Imam Nawawi ada 3 syarat wajib yang harus dilakukan apabila seorang manusia melakukan kesalahan kepada Allah. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Menurut Imam Nawawi ada 4 syarat. Yang pertama sampai yang ketiga itu sama seperti syarat yang sebelumnya, namun yang keempat yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara
apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjing, gibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang keempat yaitu dampak positif dari sifat taubat. Apa saja itu? Yuk kita simak. Dampak positif bertaubat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Bagi pelakunya sendiri yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenaan menerima taubatnya. Jika taubatnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu dapat memperoleh kembali jalan yang benar. Kenapa jalan yang benar? Karena setelah menempuh jalan yang sesat atau perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu memperoleh simpati masyarakat lagi, mendapat dukungan masyarakat lagi, seperti itu. Yang kedua yaitu manfaat bagi orang lain atau keluarganya. Berupa lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarganya seperti masa lalu. Yang kedua yaitu hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, atau tidak khawatir terjadi kejahatan yang seperti ia lakukan sebelumnya. Yang kelima yaitu perilaku membiasakan diri bertaubat. Pertama yaitu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, maka segeralah bertaubat kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar atau taubatan nasuha. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki, yaitu seperti perbanyak sholat, membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima yaitu bersikap hati-hati dalam bergaul. Kita boleh berteman dengan siapapun, namun jangan sampai mencontoh perbuatan yang tidak baik yang dimiliki oleh teman kita. Dari kelima perbuatan tersebut dapat menjadikan pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu tentang taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakin itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama yaitu kepada Allah, yang kedua kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini yaitu taat yang mutlak, seperti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu
kepada ulil amri atau pemerintah. Di sini ketaatannya itu tidak mutlak, namun memiliki syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Dampak positif taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positif yang dirasakan. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Yang terakhir, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Jangan menunda-nunda sholat, bermain-main saat sholat. Yang kedua yaitu melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga yaitu selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat oleh guru maupun tidak. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian maupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum difahami atau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan melalui chat kepada Ustazah. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang istiqomah dan ikhlas. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.